warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Kurniawan, NIM 180301270. Saya dari Agronomi 2018, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Ini adalah tugas dari mata kuliah Manajemen Agribisnis. Proses pengolahan tempe dilakukan di kediaman Bapak Wagino yang terletak di Desa Firdaus, Kecamatan Serampah, dan dilakukan kunjungan pada 14 Oktober 2021. Tempe adalah salah satu produk fermentasi yang umumnya berbahan baku kedelai, yang difermentasi dan mempunyai nilai gizi yang tinggi dan baik. Fermentasi pada pembuatan tempe terjadi karena aktivitas kapang Rhizopus oligosporum. Yang pertama ada kedelai. Kedelai digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan tempe. Ragi tempe merupakan jamur yang tumbuh pada tempe. Air, yaitu berfungsi untuk merebus dan membersihkan kedelai. Daun pisang dan plastik digunakan sebagai bahan baku pembungkus tempe. Tusuk lidi. Tusuk lidi digunakan untuk merekatkan daun dan kedelai sebagai pembungkus tempe. Dendang besar. Dendang besar digunakan untuk merebus kedelai. Ember besar. Ember besar ini berfungsi untuk merendam kedelai nantinya. Baskom bolong. Baskom bolong berfungsi sebagai alat untuk mencuci kedelai. Cetakan tempe. Cetakan tempe ini berfungsi untuk mencetak tempe nantinya. Selanjutnya ada mesin penggiling, yaitu digunakan untuk menggiling kedelai agar kulit ari terlepas dari kedelai. Adapun proses pertama dalam pengolahan tempe yaitu kedelai dibersihkan terlebih dahulu menggunakan air bersih. Adapun proses ini bertujuan untuk membersihkan kedelai dari kotoran-kotoran yang masih menempel pada kedelai tersebut. Selanjutnya ada proses perebusan. Dalam proses perebusan ini, kedelai direbus kurang lebih selama 1 jam. Adapun tujuan dari perebusan ini yaitu agar kedelai masak dengan merata dan mudah dalam proses pengelupasan kulit ari kedelai. Setelah proses perebusan selesai, selanjutnya kedelai direndam selama kurang lebih 1 hari. Setelah kedelai direndam selama 1 hari, selanjutnya kedelai digiling menggunakan mesin penggiling agar kulit ari pada kedelai terlepas. Berikut proses penggilingan pada kedelai. Setelah proses penggilingan selesai, selanjutnya kedelai dibersihkan kembali dan proses ini bertujuan untuk membersihkan dan memisahkan kedelai dari kulit arinya.
Setelah kedelai dibersihkan dari kulit arinya, kemudian kedelai direbus kembali selama kurang lebih 1 jam dengan api kecil. Dan ini bertujuan untuk agar kedelai masak dengan merata. Setelah proses perebusan selesai, selanjutnya kedelai ditiriskan dan didinginkan. Adapun proses ini bertujuan untuk mempermudah saat pencampuran ragi tempe nantinya. Setelah proses pentirisan selesai, kemudian kedelai ditabur ragi tempe. Setelah itu, kedelai dan ragi tempe dicampur dengan cara diaduk-aduk hingga semuanya merata dengan maksimal. Setelah pencampuran ragi tempe sudah merata, kemudian kedelai dikemas dengan daun pisang dan plastik. Dalam proses pengemasan ini, saya turut serta ikut membantu dalam proses pengemasan tempe tersebut. Berikut proses pengemasan tempe. Adapun pengolahan tempe Pak Wagino ini berproduksi 700 bungkus dalam seharinya. Setelah proses kemasan tempe selesai, selanjutnya bungkusan tempe direkatkan menggunakan api pada lilin tersebut. Adapun tujuan tersebut agar tempe dapat bertahan lama dan higienis. Setelah proses pengemasan selesai, tempe didiamkan selama semalam agar jamur pada tempe dapat tumbuh dengan merata. Setelah tempe sudah jadi, selanjutnya pengusaha tempe menjual tempe-tempenya pasar-pasar atau ke warung langganan lainnya. Adapun dalam pengolahan tempe Bapak Wagino ini, beliau mengolah kedelai 50 kg per hari dengan pemasok yaitu warga yang berada di Seibulu. Harga jual tempe mulai dari Rp1.000 sampai Rp6.000 tergantung besar kecilnya ukuran tempe tersebut, dan produksi yang dihasilkan Bapak Wagino per harinya yaitu 700 bungkus per hari. Demikian video yang saya buat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.